Assalamualaikum Kak Dani. Waalaikumsalam. Sehat Kak Dani? Alhamdulillah Bu. Nah, ngajar di mana Kak kemarin ya? Saya di SDN Kebun Pala 04 Bu di daerah Halim. Oh iya, kemarin saya minta tolong Pak Ihsan itu nyari nomor teleponnya itu. Pak Ihsan dari SD 06 Makassar ya? Makassar, Makassar Heeh. 07 kepala sekolah. Oh iya, kemarin saya bilang tolong dong Pak Ihsan nomor teleponnya soalnya yang tempat telepon di mana itu? Yang dikasih dari Sudin ya, itu nggak bisa itu ya Kak ya? Bisa Bu. Oh, ini dapat nomornya yang ini dari Pak Ihsan nih. Ya. Ini saya ada 3 orang nih Bu dari Kecamatan Makassar. Ada Pak Tri sama Pak Harrison Kennedy. Oh Satu. gitu ya, bareng ya. Ya. Ayo Kak, kita mulai yuk biar nggak terlalu larut malam, biar selesainya nggak terlalu malam. Kakak-kakak dibuka kameranya biar kita kenal. Kita ada 14 ya harusnya ya. Malam Kak Dedi. Iya, malam, Bu. Malam Kak Tri. Malam Ibu. Sehat Kak. Kita harusnya ada 14 ya. Ini baru 8. Malam Kak Ian. Halo. Ya Kak Ian, sehat Kak Ian. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kita tunggu teman-teman dulu ya Kak, biar nanti bareng kita ya. Ini Kak Ian ngajar di mana Kak Ian? Belum hafal nih. Saya di Pasar Rebo. Pasar Rebonya mana? Saya Pasar Rebo. Oh, saya Gedong 12 Ibu. Gedung. Condet. Oh, Condet. Mm-mm. Yang kepala sekolahnya baru enggak ya? Iya baru, tapi baru angkatan ini sih. Baru jadi kepala sekolah tapi tahun kemarin. Udah 2 tahun sih. Oh, 2 tahun. Mm. Udah lama ngajarnya ya Kak Ian ya? 2018 Ibu. 2018. Udah 5 tahun ya? Udah hampir 5 tahunan. Lumayan Ibu. Iya. Ayo kita tunggu. Ini baru 11 orang. 3 orang lagi. Ibu izin saya sholat maghrib dulu ya Bu, karena baru sampai iya, rumah. siap Kak. Terima kasih. Ya baik Kak. Ya untuk nanti tatap maya berikutnya kita berusaha di jam kerja ya Kak ya. Di saat kita selesai, paling selesai ngajar itu kita jam 11.30 sudah selesai ya Kakak ya. Nanti kita sepakatin jam berapa nih supaya kita nggak mengganggu jam di rumah gitu ya kan. SS foto Kak. Oh iya, Kak Dedi, ada Kak Dedi di sini Kak Dedi. Ya, Bu. Kak Dedi minta tolong setiap tatap maya sebelum dan sesudahnya minta tolong difoto ya Kak Dedi ya. Mohon bantuannya Kak Dedi. Di screenshot Kak Dedi. Bisa Kak Dedi? Siap, Bu. Nanti saya coba, Bu. Atau gimana? Udah dicoba dulu. Jadi untuk selama kita tatap maya harus ada bukti fisik sebelum dan sesudahnya harus pakai foto gitu Kak Dedi. Siap. Ini yang belum siapa ya Kak? Bang Ade udah belum? Kak Ian. Coba dicek. Tolong Kak Ian, dibantu Kak Ian. Hilang kali Bang Ade. Iya belum ada kayaknya Pak Ded. Kak Ade sama Kak siapa Kak Ian? Sebentar. Sama temennya yang sama-sama di itu tuh. Nah, teman saya Pak Dedi tuh. Oh Pak Dede. Pak Dede sama bareng sama Pak Arif ya? Pak apa? Iya Pak Arif, Bu. Bareng.
Selamat malam Kak Bareto. Ya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kok suaranya kecil nih? Halo. Ya, iya. Ya, kedengeran. Udah gede belum, Bu? Sudah. Siap. Makasih, Bu. Ya. Berarti masih harusnya 15 orang sama saya ya. Dua lagi Kak Ian. Siapa Kak Ian? Kak Adik sama Kak siapa Kak Ian? Ya, izin ya kakak-kakak, dalam tatap maya ini kita sepakat kita panggilnya kakak-kakak semua ya. Kak Tri, Kak Dedi, Kak Bareto, Kak Ian, Kak Piskal ya. Kita panggilnya kakak-kakak semua di sini. Jadi di sini saya yang akan menemani kakak-kakak semua ya belajar bareng untuk selama kurang lebih 3 bulan. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan berjalan dengan lancar dan semuanya lulus semua, nanti akan mendapatkan sertifikat itu kurang lebih 122 JP ya. Gitu ya Kak ya. Kita mulai ya Kak. Izin Kak Dedi, sudah di screenshot Kak Dedi? Sudah saya kirim ke grup, Bu. Coba Oke, siap. Ya, ya. Kita mulai ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Izin di sini saya akan membersamai kakak-kakak semua. Di pertemuan kali ini materinya tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, di sini kita sebagai guru PJOK menjadi yang terdepan. Kenapa yang terdepan? Jelas dalam sekarang Kementerian mengadakan ya di BPGP Jogja itu baru pertama kali guru olahraga nih yang mengadakan PKG PJOK baru pelajaran mapel kita ya. Itu suatu kelebihan dari kita. Izin ya Kak, kita mulai dari kita sebagai pengembang kompetensi guru PJOK. Nanti di ke depan kita akan lebih bagus dalam pembelajaran. Mohon izin Kak, suaranya masih di mute. Ya, saya ulang ya Kak. Selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ani Mariani, saya mengajar di SMA 39 Jakarta, Cijantung ya Kak ya. Di dekat masuk Pasar Rebo juga. Perkenalkan, jadi saya tadi sudah memperkenalkan diri ya kakak-kakak semua. Saya dari SMA 39, yang jelas sama dengan kakak-kakak semua sebagai guru PJOK ya, sebagai guru PJOK dan saya kurang lebih sudah 20 tahun mengajar. Nah, sekarang saya ingin kakak-kakak semua memperkenalkan diri ya. Jadi tuliskan nama-nama kakak melalui chat ya. Sertakan nama dan di sini
kakak-kakak sertakan nama satu benda yang benda hidup boleh, mati boleh, yang menggambarkan kakak-kakak. Jadi jelaskan, misalkan kakak di sini bisa namanya Kak Dedi. Nah, Kak Dedi ini bisa mengibaratkan sebagai apa? Misalkan bola. Nah, kenapa Kak Dedi bilang bola? Alasannya apa? Gitu ya Kak ya. Jadi kakak-kakak bisa chat melalui chat di situ, perkenalkan namanya melalui chat Kak. Jadi misalkan Kak Tripuji, nah, Kak Tripuji perkenalkan namanya, nama lengkapnya, terus di situ Kakak mengumpamakan apa di situ? Yang tadi saya sebutkan, bola atau buku atau apa, kenapa Kakak menggambarkan sebagai buku atau sebagai bola gitu. Ya, silahkan kakak-kakak chat melalui chat. Namanya siapa gitu, silahkan Kak. Di kolom chat langsung di chat aja Kak. Ya, di sini ada Kak Alam. Belum ya, belum. Kak Alam di sini menggambarkan air. Air itu mengalir gitu ya Kak ya? Iya Kak, betul. Ya, Kak Alam. Kenapa mengebarkan air Kak? Ya hidup harus mengalir aja Bu. Oh, harus mengalir aja. Jadi sebagai guru olahraga gimana kalau sebagai air itu harus gimana Kak? Ya kita mau sehat aja harus olahraga ya Bu ya. Jadi ya Iya. mengalir aja. Kayak hidup sehat. Terus Hmm. ngajarin anak-anak. Ya pokoknya mengalir aja lah hidup lah. Rezeki udah ada yang ngatur Bu. Iya, betul. Lagi ada yang mengatur sebagai guru PJOK, kita memberi contoh ya ke peserta didik kita. Kita harus hidup sehat ya. Apalagi kita sebagai guru itu sebagai panutan gitu ya. Jadi Betul kita Bu. ya kita jadi sebagai memberi contoh ke peserta didik kita dari pola dari kesehatan, misalkan hidup sehat ya dari kita olahraga, kita memberi contoh yang terbaik ke misalkan kita lagi ngajar nih. Nah, kalau bisa kita ikut di mana anak-anak melakukan pemanasan, di mana anak lari apa gitu. Jadi kita memberi contoh ke anak-anak. Jadi kita itu bergerak gitu. Gitu ya Kak ya. Betul Bu. Ya, untuk Kak Tripuji nih. Kak Tripuji, izin Kak Tripuji. Ini belum mengibaratkan benda. Atau Kak Ade dulu, Kak Ade. Kak Ade ini mengibaratkan gelas. Kenapa Kak Ade? Baik, terima kasih Kak. Saya mengibarat, ya perkenalkan nama saya Restio Ade Pratama, panggilan Ade. Di sini saya mengibaratkan gelas. Yang pertama, gelas itu filosofinya yaitu menampung, baik itu dari yang baik ataupun yang buruk, begitupun di peserta didik. Seluruh aspirasi peserta didik atau anak-anak, kita sebagai guru yaitu untuk menampung segala aspirasi atau yang perlu bagi mereka. Dan yang kedua, yaitu setidaknya dari Kak Alam, setidaknya salah satu untuk menampung air, Kak. Filosofinya sih seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya. Masuk Kak Ade. Cakep, cakep. Kak Ade, mantap. Ya. Jadi sebagai guru olahraga kita harus seperti jadi gelas gitu ya, Kak Ade ya. Betul Kak, betul Bu. Ya. Untuk berikutnya, tadi Kak Ade gelas, Kak Bareto, awan nih Kak Bareto. Mengumpamakan adalah awan, gimana Kak Bareto? Ya, saya Bareto Berhari, mengajar di SMP 99. Kenapa saya melakukan Ngajar di mana Kak? SMP 99. SMP 99 di mana itu Kak? Maaf. Jakarta Timur, Kak. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Saya filosofi tentang awan. Kenapa di situ kita melihat dari keteladanan hidup, keteladanan siswa untuk memberikan sesuatu yang berbeda meskipun siswa itu sudah mengetahuinya gitu.
bahwasanya awan itu adalah putih, tetapi di dalam putihnya itu kita memberikan sesuatu yang berbeda. Putihnya itu putih apa? Karena kan putih banyak modelnya. Mungkin itu, Bu. Jadi kita harus sebagai awan Memberikan pedoman dan keteladanan bagi siswa. Wes, mantap, memberi pedoman dan keteladanan. Jadi guru itu digugu dan ditiru gitu ya Kak ya? Ya, luar biasa Kak Pareto. Jadi tadi Kak Pareto sudah menyampaikan seperti awan, memberi contoh ke peserta didik, memberi yang terbaik gitu ya Kak ya? Ya, untuk berikutnya Kak Piskal. Ini mengibaratkan dengan kelapa ini. Kenapa Kak Piskal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piskal Lamungga, mengajar di SMP IT Insan Mandiri Kalisari. Insan Mandiri ya Kak Kalisari ya? Saya mengibaratkan kelapa karena dimanapun tempat selalu berusaha bermanfaat bagi sekitar atau lingkungannya. Sama dengan filosofi kelapa apapun itu semuanya bermanfaat. Jadi ingin bermanfaat di lingkungan dimanapun berada. Luar biasa, terutama di lingkungan pendidikan ya Kak ya? Ya. Di lingkungan pendidikan, di sekolah itu kita gimana caranya bermanfaat bagi baik itu peserta didik, baik teman-teman sebagai guru gitu ya Kak ya? Apalagi nanti kalau udah pulang ke rumah, bermanfaat bagi lingkungan rumah gitu ya Kak, bermasyarakat gitu ya, bersosialisasi ya. Keren Kak Piskal. Oke, lanjut berikutnya Kak Dedi. Pak Dedi ini mengibaratkan kaca, selalu bercermin atau introspeksi diri. Coba Kak Dedi, gimana Kak Dedi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nurma Irawan. Saya mengajar di SDN Gedung 5 di Pasar Rebo. Saya memilih kaca atau cermin itu agar kita selalu bercermin atau introspeksi diri. Jadi selalu introspeksi diri ya Kak Dedi ya? Iya. Jadi selalu kalau introspeksi diri kan kekurangan kita apa gitu, selalu gitu ya Kak ya? Iya. Jadi kita sebagai guru tidak merasa apa ya, sempurna ya kan? Iya, selalu Jadi, ada kekurangan dan perlu kita perbaiki. Iya betul, selalu ada kekurangan apalagi dalam pembelajaran ya Kak Dedi ya, dalam pembelajaran Siap. itu kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang kan pembelajaran zaman dulu dengan pembelajaran sekarang pastinya beda ya. Yang kita hadapi kan SDM-nya kan anak-anak juga beda ya Kak Dedi ya? Iya. Ya, tentunya di sini kita sebagai guru PJOK dalam pembelajaran itu mengupdate yang terbaru, bisa memodifikasi pembelajaran yang terbaru. Mungkin kita bisa lihat pembelajaran sekarang ini banyak ya, kita lihat mau dimanapun kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa modifikasinya apa nih? Mau alatnya atau mau jaraknya gitu kan. Kalau apalagi kalau mungkin kakak-kakak semua kalau ngajar di SD kan banyak yang anak-anak ini kan misalkan servis nggak nyampe ya, kita bisa modifikasi dengan jaraknya. Terus ring basket misalkan mau shoot mungkin ketinggian nih anak-anak SD, mungkin bisa kita modifikasi. Mungkin kita bisa modifikasi dengan ringnya dipendekin atau kita bikin ring pendek gitu ya Kak Dedi ya? Iya, pakai keranjang sampah juga bisa. Ya, itu tergantung kita sebagai guru, kita bisa modifikasi, kita memberi inovatif yang terbaru lah gitu supaya anak itu kalau dalam pembelajaran PJOK menyenangkan gitu. Jadi kita guru itu sebagai
apa ya, dambaan anak-anak gitu ya, ditunggu-tunggu gitu loh. Pokoknya kalau bisa PJOK itu anak-anak itu kalau ketemu kita itu udah ditunggu, udah besok pelajaran olahraga udah ditunggu-tunggu gitu ya Kak ya. Iya. Ya. Mungkin untuk berikutnya Kak Dedi sudah, Kak Fahri nih. Kak Fahri? Atau Kak Mulyati Ningsih dulu. Ini mengibaratkan kumbang, Kak. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati Ningsih, baru hampir 2 bulan ini baru mengajar di SD. Sebelumnya saya di SMP. Oh gitu. SMP mana, Kak? Iya. Asalnya SMP 97, sekarang SD 20, Hutan Kayu Selatan. Oh, tinggalnya Itu di daerah Jawa sana, Timur. Kak? Betul, Bu. Kakak izin Betul, boleh Kak. saya lebih kenal lebih dekat? Saya belum melihat Kakak nih. Soalnya Kakak yang paling cantik ini. Sama kita berdua. Tuh, Kakak Di baru antara nyampe, para maaf nih pangeran. Kak, jadwalnya mengganggu Siap. nih. Tidak apa-apa. Baik, saya mengibaratkan kumbang karena kumbang itu kan biasanya dan selalu dia itu mengambil hal-hal baik. Dia ke bunga, ke putik dan lain sebagainya. Dan dia juga memberikan hal-hal yang baik, contohnya madu begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga kita juga seperti itu. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai guru memberi manfaat bagi peserta didik, bagi semuanya gitu ya Kak Mulia? Betul, Kak. Ya, untuk berikutnya Kak siapa nih? Kak Fahri. Fahri, ini mengibaratkan handphone. Ya, silahkan Kak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fahri. Salam kenal kakak, nama saya Fahri. Nama benda yang saya pilih handphone, alasannya adalah karena handphone Ajar di mana Kak Fahri? Mohon maaf Kak Fahri. Oh, di SMP 232 Kak. Oh, SMP 232. Kenapa? Ya, siap Kak. Ya, alasannya karena handphone, karena saya udah bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari dunia luar. Jadi tentunya kita juga bisa memberi contoh ke peserta didik ya Kak, kapan kita menggunakan handphone gitu ya Kak ya. Iya. Jadi di samping memberi manfaat, HP ini banyak ya, kita bisa, anak-anak itu bisa cari tahu banyak apa yang ada di dalam HP itu dengan pembelajaran-pembelajaran yang terbaru gitu ya Kak. Iya, betul Kak. Ya, berikutnya Kak Ian. Kak Ian ini mengibaratkannya tinta. Gimana Kak Ian? Iya, saya mengibaratkan tinta karena untuk menorehkan pelajaran khususnya dalam pelajaran PJOK dalam kehidupan anak didik, khususnya SD, karena SD ini kan kita lama nih sampai 6 tahun. Minimal kita memberikan atau mengenang catatannya, yang catatan kehidupan PJOK-nya baik itu. Jadi dikenang terus. Biasanya seperti itu, Ibu. Ini gurunya baik gitu. Apalagi kalau anak-anak SD itu deket ya Kak ya, sama gurunya ya, pada gelendotan gitu ya. Nah, iya Ibu. Biar dikenang Ibu. Tapi kalau guru SD itu saya salut, sabarnya luar biasa kan ya, menghadapi anak-anak yang apalagi kelas 1 ya, kelas 1. Kalau yang kelas rendah itu kan 1, kelas 2, kelas 3 itu kan harus luar biasa ya pendekatannya, cara pembelajarannya juga harus ekstra sabar ya Kak ya. Iya. Tadi Kak Ian mengibaratkan tinta yang selalu dikenang gitu ya pada peserta didik. Minimal ngasih kenangan yang terindah. Kenangan yang terindah. Nanti pun kalau sampai dia lulus, sampai dia kuliah masih, oh iya dulu Kak Ian nih, Pak Guru yang paling baik gitu ya Kak ya.
Iya, Ibu. Ya, luar biasa. Jadi kita sebagai guru olahraga kalau bisa memberi kenangan ke peserta didik semua ya. Walaupun Iya. mereka sudah melalang buana kerja maupun di mana yang selalu diingat itu guru olahraga. Oh ya dulu sering main sama guru olahraga di lapangan gitu ya Kak ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih Kak Ian. Iya, Selanjutnya Ibu. Selanjutnya Kak Tri nih, Kak Tri. Kak Tri ini Iya Kak. ya mengibaratkan keris gitu ya Kak ya? Iya. Ya, silakan Kak Tri. Ya, saya mengibarkan sebagai keris. Izin Kak Tri, memperkenalkan diri Kak Tri. Oh iya, saya Tri Pujanto. Saya ngajar di SD Kebon Pala 14, wilayah Makassar, dekat Pak Dani juga. Satu binaan sama Pak Dani. Ya, lanjut Kak Tri. Ya, dan saya mengibarkan sebagai keris karena dengan saya mengibarkan tersebut, keris itu mengelambangkan keteguhan serta saat kita menjadi guru itu niat kita memang untuk membagi ilmu kepada peserta didik kita dengan tujuan memberikan atau bertujuan untuk mengasah prestasi dia dan mendidik moral kepada peserta didik tersebut. Begitu. Kak. Jadi mengibaratkan keris ya Kak Tri ya? Iya. Ya, mengibaratkan keris. Tadi Kak Tri Puji sudah menyampaikan, keren. Jadi untuk Mohon maaf Bu, suaranya hilang. ya Kak Dani. Kak Dani, ya ini mengibaratkan Kak Dani ini sebagai buku. Coba Kak Dani, coba alasannya mengibaratkan sebagai buku, kenapa itu Kak Dani? Ya, mungkin perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani Kurnia Nugraha, mengajar di SDN Kebon Pala 4 pagi. Saya di sini mengambil filosofi buku ya. Nah, kita tahu sendiri buku itu jendela dunia. Kebetulan saya mengajar di SD, Bu. Anak SD itu tingkat kritisnya itu tinggi dan dia masih minim atas gadget. Nah, kita sebagai guru itu sebagai buku sumber informasi. Jadi kita siap menjawab apapun itu yang ditanyakan oleh peserta didik. Jadi saya sebagai guru olahraga mengibaratkan kita sebagai buku jendela dunia, sebagai sumber informasi untuk anak didik kita. Mungkin itu, Bu. Luar biasa Kak Dani. Jadi guru itu sebagai jendela dunia gitu ya Kak. Jadi setiap peserta didik nanya, kita harus bisa jawab ya Kak ya. Nah, ya. Jadi kita itu harus di depan peserta didik harus serba bisa gitu ya Kak ya. Mau anaknya anak apapun kita harus menguasai ya baik di bidang kita sebagai guru PJOK maupun di bidang lain. Pokoknya kita punya kelebihan dibanding dengan guru-guru yang lain gitu ya Kak ya. Ya, luar biasa Kak Dani. Ya, untuk berikutnya Kak Sanial Hasan. Kak Sanial Hasan ini mengibaratkannya sebagai bola. Ya, silakan Kak Sanial Hasan. Ini panggilannya siapa ya Kak? Sanial atau Kak Hasan nih? Izin Kak, silakan Kak, memperkenalkan diri Kak. Halo Kak. Kak Hasan. Kak Hasan, ada Kak Hasan? Kak, ada Kak Dani, Kak Hasan, Kak Dani?
Assalamualaikum Kak Hasan. Info dari Kak Hasan, kayaknya dia layarnya nggak bisa kebuka. Tuh. Jadi tadi semuanya sudah ya Kak ya? Kak Hasan tadi nggak kebuka layarnya, tadi sudah memperkenalkan satu persatu ya Kak ya? Ada yang belum memperkenalkan diri Kak? Izin Kak. Ada yang belum? Udah semua belum Kak? Sudah ya Kak? Kalau sudah saya lanjutkan ya Kak. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Tadi kita sudah memperkenalkan diri Kak Dedi, Kak Bareto, semuanya Kak Ian ya. Untuk berikutnya, untuk kegiatan kita hari ini agendanya 90 menit ya Kak ya. Jadi tadi kita mulainya jam 6.30 ya, setengah 7, nanti berakhirnya 90 menit ke depan. Nah, untuk kedepannya tadi kita 10 menit pertama sudah memperkenalkan diri ya. Saya sudah memperkenalkan diri sebagai fasilitator dan kakak-kakak juga sudah memperkenalkan diri. Terus 15 menit ke depan berikutnya adalah pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus 5 menit ke depannya pengantar lakukan tentang modul 2.1. 10 menit kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran. 5 menitnya kesepakatan kelas ya Kak. Kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. 10 menitnya lagi perkenalan fasilitator dan peserta tadi sudah ya Kak. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke modul 1.1. Di sini tentang tatap maya ya Kak. Ini 1 JP. 1 JP-nya itu adalah 45 menit. 5 menit pertama saya akan memaparkan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Terus 15 menit mengapa refleksi itu. Nah, di sini nanti akan membahas tentang tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit ke depan apa itu refleksi? Di sini kita akan membahas tentang 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Nah, 10 menit ke depan lagi tentang analisis cerita. Nah, 5 menit kemudian ada refleksi dan foto bersama. Nah, itu selesai, Kak. Nah, untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal satu sama yang lain, gitu ya Kak ya. Kita berusaha nanti saling kenal satu sama lain. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti pembelajarannya kita untuk ke depan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apalagi di kurikulum Merdeka ini mau tidak mau kita pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat ada suaranya, Kak? Ada suaranya, Kak? Ada, Kak. Oh, ada. Ada Kak, jelas Kak. Ya, yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang akan mendukung pelaksanaan program kita ke depan. Nah, dari sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah,
tujuan kita ada pembelajaran di sekolah itu apa, Kak? Nah, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat. Nah, nanti setelah itu kita berdiskusi, Kak. Silakan kakak-kakak menjawab pertanyaan yang ini ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu apa, Kak? Kakak-kakak silakan jawab melalui chat, nanti kita akan diskusi. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Kakak jawab melalui chat, Kak. Ayo, Kak. Kak Alam nih mengembangkan peserta didik dari segi fisik, kesehatan, emosional. Yang lain kakak-kakak ditunggu, Kak. Sambil menunggu kakak-kakak yang menjawab, kita dari Kak Adik nih. Kak Adik, tujuan utama ada PJOK di sekolah, mengembangkan kesehatan fisik siswa, kebugaran tubuh. Ya, Kak ya, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran tubuh siswa melalui berbagai aktivitas fisik yang melibatkan latihan kekuatan, daya tahan, kelincahan, fleksibilitas, dan keterampilan. Coba Kak Adik, coba dijelaskan Kak Adik, dari Kak Adik nih, Kak Adik dulu nih Kak Adik. Ya, baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, itu saya mengambil, sebenarnya di sini ada 7 tujuan. Cuman yang saya
kumpulkan itu satu, mengembangkan kesehatan fisik siswa. Mengembangkan kesehatan fisik siswa, kebugaran tubuh. Kalau kebetulan saya belajar di SD ya Kak, itu SD Gedong 8, memegang kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Nah, tujuan olahraga itu setidaknya membuat anak bergerak. Nah, dalam bergerak itu tumbuhlah kesehatan fisik dari siswa tersebut. Nah, diperkecil itu dengan aktivitas fisik yang melibatkan latihan kekuatan, daya tahan, pelincahan, dan dari anak-anak tersebut. Jadi tujuan dari PJOK itu sebenarnya kalau di SD lebih mengerucut ke bagaimana cara untuk anak atau peserta didik itu untuk bergerak. Itu sih Kak yang tujuan yang saya rangkum atau yang saya tulis di kolom chat. Makasih Kak Ade yang tadi Ya, sudah memaparkan ya Kak Ade ya, luar Ya, Kak. biasa. Ya, mungkin ke depannya sebagai apa ya, contoh kita juga ya Kak Ade ya. Ya, Kak. Ke depannya, ya. Ya. Silakan Kak Ian, tujuan Kak Ian apa pelajaran PJOK di sekolah itu tujuannya apa Kak Ian? Ya, kalau untuk saya sih tadi mengisi untuk membantu mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, mengembangkan psikomotor, mental, sosial, dan emosional. Nah, di sini kan kita mengembangkannya anak-anak kadang-kadang belum tahu kerjasama yang baik ataupun dalam sportivitas, terus geraknya bagaimana, belum diarahkan. Jadi di sini kita kayak memfasilitasi dalam mengembangkan psikomotornya dalam gerak. Psikomotor kan gerak, jadi kita kembangkan lagi mentalnya anak bagaimana, karena dalam ini tidak hanya gerak saja. Di sini ada psikomotor, mental, sosial, dan emosional. Nah, mental itu kan mental anak terhadap teman-temannya bagaimana, terus sosial itu kan kita bisa bekerja sama dengan teman atau tidak, seperti itu. Terus yang terakhir adalah emosionalnya dalam permainan olahraga apapun itu kita harus tetap menjunjung sportivitas, menang atau kalah gitu. Keren, luar biasa Kak Ian. Tapi kalau untuk anak-anak SD ini biasanya gimana Kak? Emosionalnya gimana Kak? Emosionalnya masih gimana ya, ke bawah-bawah sama temen Ibu. Kadang-kadang yang udah bagus ternyata teman-temannya ngajakin jadi ricu lah. Tapi kita gitu. yang jadi mengimbanginya itu. Jadi mau Masih tidak mau pas di saat pembelajaran itu selalu kita harus apa ya? Oh, kemana-mana ya, soalnya kan kalau dalam pembelajaran 36 anak ya Kak, kalau saat ngajar kan ya? 32 Ibu. Oh 32, tingkat emosionalnya kan berbeda-beda ya di sini. Benar. Jadi kita bukan hanya geraknya saja Ibu, tapi kita harus mengikuti dengan emosionalnya, sosialnya. Kadang-kadang kan kita pasangkan sama orang lain, kalau bukan teman dekatnya susah Ibu. Oh gitu, nggak mau gitu ya Kak? Nggak mau, lebih baik nggak main Ibu. Oh gitu. Iya Ibu, makanya kita harus pintar-pintar. Kadang-kadang mah kita yang jadi temennya. Udah sama Bapak aja kalau nggak ada yang mau gitu Ibu. Oh jadi kita jadi ke bawah seperti anak-anak gitu ya Kak ya? Iya Ibu, jadi kita mengimbangi. Jadi kalau kayak gitu selalu awet muda itu Kak, jadi anak-anak terus itu Kak. Amin Ibu. Ya selalu Kak, luar biasa Kak Ian. Ya, untuk berikutnya dari chatnya Kak Rizky, ayo Kak Rizky.
Silakan Kak Rizky. Kak Rizky? Atau enggak Kak Alam? Silakan Kak Alam. Ya Bu, terima kasih. Ya kurang lebih nggak jauh beda sama Kak Ian ya Bu ya, karena kan saya juga ngajar di SD. Paling aja dari segi sosialnya, karena di SD ini ada yang kelas 6-nya ini, dari segi sosialnya kan ketika nanti mereka sudah lulus SD kan, pasti ada yang namanya punya pertemanan baru. Saat di SMP bagaimana cara menyikapinya. Kadang kan karena yang mereka rasakan selama 6 tahun kan Ustaz, di SMP itu kan ketemunya orang-orang yang berbeda ya Bu ya. Takutnya yang terjadi ya kenakalan remaja yang sekarang kita hadapi sih Bu gitu. Jadi ya kalau untuk dari segi dari fisik, mungkin kesehatan itu mungkin guru SD seperti sama kalian juga sama mungkin Bu, pasti kita ajarkan. Hanya saja kenapa saya tuliskan sosial itu lebih diutamakan di situ ya karena kita harus mempersiapkan anak itu Bu, apalagi guru PJOK Bu ya, terkenalnya kan kita yang lebih terlalu dekat lah, bukannya yang gampang untuk cerita dibanding sama guru lain, karena kan PJOK pasti kan guru yang dinanti-nantikan saat pembelajaran kayak gitu. Yes, luar biasa. Berarti Kak Alam selalu dinanti-nantikan anak-anak di sekolah nih ya? Alhamdulillah Bu. Ya. Yang penting jangan orang tuanya aja Bu. Kalau orang tuanya bahaya itu Kak. Oh, bahaya banget. Kalian mungkin pernah Bu ngerasain Bu, kalian Bu. Itu Oh, Kak gitu. Ian, Bu. Kak Ian, Kak Ian. Itu. Kalian Bu, Partnernya, Angkat iya. tangan, saya angkat tangan. Oh, angkat tangan dinantikan peserta didik yang luar biasa. Kalau dinantikan orang tua aja bingung nanti ya Kak ya. Ya, keren Kak Alam. Terima kasih Kak Alam. Sama-sama Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya ke-mute Bu. Kak Fahri, mohon maaf Kak Fahri. Silahkan Kak Fahri. Kak Fahri? Sambil menunggu Kak Fahri, Kak Mulyati. Ayo monggo Kak Mulyati. Siap, Ibu Anik. Sepertinya kita pernah senam bersama di Dinas Pendidikan, Bu. Saya baru ingat. Oh, siap. Makanya saya tadi perasaan kayak pernah ketemu gitu ya Kak ya. Iya betul Bu, kayaknya kita pernah barengan ini. Saya lihat namanya kayak ini namanya gitu, saya kayaknya pernah kenal nih nama ini. Rupanya Gitu. kita partner ya. Ya, nanti kita boleh partner lagi nih Kak. Mau senam di mana Kak? Siap. Tinggal nunggu panggilan. Ya, monggo Baik. Kak. Baik. Kalau dari saya tidak jauh beda juga dengan teman-teman yang lainnya, bahwa tujuan PJOK di sekolah itu kan untuk mengembangkan pertumbuhan anak secara keseluruhan ya. Tapi tidak hanya melalui kegiatan fisik saja. Jadi bisa mencakup kesehatan mental, sosial, emosional, intelektual, juga sehingga kesehatan secara keseluruhan itu akan didapatkan gitu. Jadi penjelasannya mungkin sudah dijelaskan oleh kakak-kakak hebat sebelumnya gitu. Jadi itu saja mungkin dari saya, tidak jauh beda sih sebenarnya. Kalau dari SMP itu kan lebih ke, saya mungkin membicarakannya SMP ya, karena saya SD masih belajar ini. Saya baru sebulan lewat, jadi saya belum paham SD, masih membaca, masih harus belajar banyak. Jadi dari teman-teman semua ini kayaknya saya akan belajar banyak ini. Kalau di SMP itu anak itu kan emosional sedang kalau kita itu masa-masanya ya, karena mereka kan pra remaja dari usia SD ke usia SMP yang memang perlu ekstra tarik ulur kalau SMP itu Bu, karena kan terutama di kelas 8 ya, mereka merasa kalau saya itu sudah besar, padahal sudah masuk SMP, padahal dibilang besar juga belum gitu. Jadi mereka masih kalau dibilang itu mencari jati diri lah katanya begitu. Nah SMP itu dengan kegiatan olahraga itu biasanya emosional mereka, kemudian sosial mereka itu akan lebih terasah mungkin di situ ya Bu ya, karena kalau di SMP kan dari sisi kalau misalnya fisik itu mereka sudah, contoh salah satunya fisik saja. Kalau di SD kan masih ya namanya anak-anak ya, fisiknya mungkin belum
belum terbentuk lah ya, tapi kalau sudah di SMP kan mereka sudah mulai ada rasa malu. Contoh misalnya mereka akan melakukan materi senam lantai misalnya, untuk row depan, row belakang, lain-lain itu mereka sudah ada rasa malu. Tapi karena dengan berolahraga, kita sebagai seorang guru menjelaskan bahwa fungsi dari olahraga untuk row depan itu apa, kemudian fungsi dari misalnya kita melakukan kayak itu apa sih gitu. Kenapa sih kita harus melakukan gerakan A, B, C gitu. Apa fungsinya untuk tubuh kita? Nah, itu akan mengasah kecerdasan mereka yang tadi intelektualnya kan belum dibahas ya, mengasah kecerdasan mereka sehingga mereka, oh iya ya ternyata apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Kalau SMP kan kita kecabangan ya, lebih ke kecabangan dibandingkan kalau SD itu ya pola gerak Motorik dasar tadi ya. ya. Pola gerak motorik ya Kak ya. Ya, kalau SD itu kan lebih ke pola gerak dasar ya. Kalau SMP kan sudah Gerak kecabangan dasar, ya. olahraga, ya. Jadi ya mungkin dari segi intelektualnya itu kan setidaknya dengan anak itu bergerak, tentunya fungsi-fungsi organ tubuhnya akan berfungsi dengan lebih baik, sehingga suplai oksigen terhadap tubuh itu kan akan lebih banyak, lebih baik. Tentunya itu akan meningkatkan kecerdasan. Secara penelitian bahwa orang yang berolahraga itu akan lebih cerdas dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Sepatutnya saya begitu. Mungkin begitu Ibu, terima kasih. Luar biasa jawabannya Kakak, ya Allah, senior yang paling keren ya Kak ya. Jawabannya lengkap sekali tadi tuh dari Jati disampaikan Kak Mulyati ya. Mungkin saya juga harus banyak belajar dari Kak Mulyati nih. Aduh, saya harus banyak belajar dari semuanya. Belajar semuanya nih saya lihat. Dari senam saya juga harus banyak belajar. Tadi jawabannya yang sangat luar biasa ya Kak ya. Tapi alhamdulillah. Terima kasih. Di sini ya Kak ya. Iya, siap. Di sini kita banyak belajar bareng yang jelas untuk kemajuan kita sebagai mengembangkan sebagai guru PJOK gitu ya Kak Mul ya. Betul. Ya, terima kasih Kak Mul atas jawabannya. Untuk berikutnya Kak Piskal. Silakan Kak Piskal. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin. Tadi saya setuju dengan kakak semuanya bahwa tujuan pembelajaran PJOK itu untuk mengembangkan fisik, mengembangkan emosional atau menumbuhkan rasa sportivitas. Tapi menurut saya yang lebih ditekankan tujuan utama dari pembelajaran PJOK di sekolah itu lebih ke agar anak-anak itu menyenangkan atau senang melakukan pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK sendiri menurut saya adalah penyeimbang antara pelajaran-pelajaran lain. Dan juga kan ada mungkin beberapa anak yang lebih di bidang akademik seperti matematika, IPA, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ada juga beberapa anak yang lebih di dalam segi motorik. Jadi menurut saya PJOK itu sebagai penyeimbang. Kemudian tujuan utama PJOK juga di sekolah itu untuk melakukan bermain permainan yang menyenangkan. Jadi anak-anak diajak untuk melakukan kegiatan olahraga yang menyenangkan gitu. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Kak Piskal atas jawabannya. Untuk berikutnya Kak Fahri ya, Kak Fahri. Atau Kak Bareto, monggo Kak Bareto. Ayo Tok. Siap. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit itu ya. Tadi kan sudah dijawab semua tentang sosialisasi didik, terus memberikan sikap anak, terus mengenalkan potensi siswa juga. Mungkin tambahannya adalah memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Jadi kita sebagai guru olahraga PJOK khususnya memberikan ruang gerak kepada seluruh siswa dari baik itu yang SD, SMP atau SMA, memberikan ruang gerak bagi mereka untuk bergerak. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Maaf, saya bentrok nih. Sorry. Saya juga sedang Zoom dengan tempat lain, Bu. Mohon maaf. Ya, siap Ini Kak.
Nama saya Imam Hanafi. Mohon izin perkenalan Pak Barito Abdul Hari, Pak Biskal, dan lain-lain. Monggo dilanjut. Siap, Kak. Saya sedang kuliah juga S2 jadi bentrok. Nah, kalau saya mulai buka ruang gerak bahwasanya siswa itu dari SD sampai SMA harus melihat ruang gerak mereka. Nggak kedengeran Pak Barito. Suaranya kurang jelas ya Kak Barito ya. Dari minat dan bakatnya siswa, Bu. Tentunya kita memiliki kebutuhan ruang gerak anak, minat dan bakatnya siswa ini mau kemana. Misalkan khususnya di PJOK, misalkan contoh ada yang di renang, di bulu tangkis, gitu. Apalagi kan kalau nggak salah sekarang dari SD sampai dengan SMA pun ada yang namanya PAUD-SM untuk memenuhi kebutuhan siswa yang benar-benar mereka mempunyai minat dan bakat yang mereka penuhi, yang mereka yang ketangga mereka yang harus kita asah itu. Dari saya itu aja. Ya, terima kasih Kak Barito atas jawabannya. Yang jelas semua yang disampaikan kakak-kakak semua itu adalah untuk peserta didik kita semua ya kakak ya. Tadi kenapa kita adanya pelajaran PJOK di sekolah itu sangat penting, terutama buat peserta didik kita semuanya. Ya Kak, mungkin karena waktunya kita 1,5 jam terbatas ya Kak, saya lanjutkan ya Kak ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Nah, di sini kan kita ketahuan ya Kak ya, dari Asian Games selama 40 tahun terakhir di sini banyak peserta-peserta didik kita yang menyumbangkan prestasi-prestasinya, yang menyumbangkan ya baik semua cabang olahraga. Di sini sudah jelas banyak menyumbangkan medali ya di Asian Games itu, dan di sini kelihatan perkembangan prestasinya di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan yang signifikan ya perkembangannya. Jika memang benar PJOK itu menyumbangkan prestasi di Indonesia. Di sini kan kelihatan ya Kak ya, dari tahun 1982 sampai tahun 2018. Nah, sekarang apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Nah, di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Nah, apakah betul peran guru PJOK itu mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ini bisa kita tahu ya Kak ya sebelum kita mulai pemanasan. Mungkin kakak-kakak semua bisa memulai pemanasannya dengan permainan tradisional yang membuat anak itu riang, senang, bergerak gitu ya Kak. Nah, di sini nih, tadi yang sudah saya sampaikan, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Hiburannya dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah tadi. Nah, ini apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Nah, bisa di sini kelihatan kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK itu mencapai tujuan kebugaran. Nah, apakah betul tujuan kebugaran ini tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK ya Kak ya? Nah, di sini kelihatan nih Kak, jadi beberapa kegiatan peserta didik kita di saat olahraga, kerja bakti gitu ya Kak ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak di saat kegiatan KBM PJOK. Nah, untuk tantangan kita, tantangan utama PJOK itu yang pertama adalah krisis identitas. Jadi sini kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arahnya tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of all child. Krisis fokusnya bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaiannya.
Nah, di sini kita membutuhkan rekapitulasi PJOK sebagai pembelajaran dan achievement peserta didik. Tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Ya Kak ya. Jadi latihan kebugaran tadi udah disampaikan kakak-kakak semua. Olahraga dan bermain secara aktif. Tentunya bermain ini juga yang menyenangkan. Nah, PJOK ini adalah memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi anak-anak itu riang, senang, enjoy dalam pembelajaran PJOK. Tadi yang disampaikan kakak, jadi guru itu yang ditunggu-tunggu untuk pembelajaran PJOK. Di sini terdapat perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan ini tentunya di saat kurikulum merdeka ini sangat berpusat pada peserta didik kita. Terus kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, kita sebagai guru PJOK ini sebagai fasilitator, Kak. Memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan peserta didik. Misalkan peserta didik butuhnya apa nih? Jadi kita cepat tanggap gitu ya, Kak. Yang kedua, praktek pembelajaran cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi di kondisi yang diharapkan pembelajarannya untuk semua peserta didik. Jadi semua peserta didik menerima pembelajaran yang sama. Terus kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, ya, pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik yang aktif dan sepanjang hayat. Tentunya dalam pembelajaran PJOK ini ada penilaian keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman, terutama adalah karakter, itu yang paling utama, Kak. Nah, tujuan dan dampak program. Tujuannya mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi mungkin di SD ada komunitas belajarnya KKGU gitu ya Kak ya, itu. Jadi di sini guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Di sini perlu pentingnya olahraga sehat itu untuk sepanjang hayat. Olahraga sepanjang hayat gitu ya Kak. Nah, dari pengantar tadi kita sudah lakukan tentang program PKG PJOK. Nah, ini pembelajaran konsepnya ya Kak ya. Pembelajaran modul ini melakukan praktik pembelajaran gerak jasmani. Di sini kakak-kakak merencanakan suatu pertemuan pembelajaran diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak mengajar. Jadi membuat perencanaan pembelajaran. Jadi silahkan nanti konten pembelajarannya dapat dipilih sesuai dengan kakak-kakak yang lakukan. Ini berikut adalah aspek teknis kakak-kakak ya. Mungkin nanti kakak bisa baca secara rinci ya. Nanti di sini kakak-kakak praktikkan pembelajaran PJOK kurang lebih 30 menit secara natural seperti kakak mengajar seperti biasa. Nanti ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, mungkin kakak-kakak sudah biasa ngajar, saya yakin sudah paham, sudah jelas ya Kak ya. Nanti di sini kakak-kakak bisa menempatkan kamera di apa untuk direkam gitu ya Kak. Bisa menggunakan penyangga 3 kaki atau pakai apa silahkan aja. Nanti silahkan kakak-kakak di saat mengajar direkam. Nah, untuk teknisnya nanti kakak-kakak bisa baca lebih lanjut ya, karena ini
waktu ya Kak, kita dikejar waktu karena waktunya juga 1,5 jam ya. Itu nanti Kakak unggah di LMS ya Kak ya. Nah, batas waktu pengunggahannya 18 Oktober Kak. Kakak-kakak nanti di sini bisa unggah yang tadi Kakak ngajar di lapangan kurang lebih 30 menit, tidak diedit ya Kak ya, secara alami aja gitu. Gitu Kak. Nah, untuk pemetaan harapan dan konten peserta didik PJOK, ini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG ini. Jadi mari kita menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ini mungkin kakak-kakak dapat lihat selama pendidikan PJOK ini apa yang mungkin menjadi tantangannya untuk mencapai harapan kakak-kakak sekalian. Dari pertanyaan nanti kakak bisa jawab. Dan di sini kakak-kakak berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan tantangan. Nah, dari tadi pertanyaan tadi ini Kak, nah mungkin nih apa yang harapan kakak-kakak dapatkan selama PKG? Kalau mungkin di Jambot kakak nggak kurang ini, bisa melalui chat Kak. Kakak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui chat saja Kak. Mungkin yang harapan kakak selama pendidikan PKG ini apa sih yang kakak inginkan gitu kan? Terus yang kedua, tantangan-tantangan apa yang untuk mencapai harapan dan mungkin apa tantangannya kakak bisa sampaikan juga apa tantangannya. Terus yang berikutnya, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi kakak-kakak mungkin kalau di Figma ini kan tadi banyak beberapa fasilitator tadi melakukan berantakan ya Kak. Nanti kakak bisa untuk sekarang bisa melalui chat saja Kak. Kakak-kakak jawabannya melalui chat saja, nanti kita bahas lagi. Silakan jawab pertanyaan ini Kak. Chat yang di sini Bu ya? Ya, melalui chat saja Kak. Kalau tadi kan di sini kan suruh pakai Figma ya, tapi ada tadi kakak-kakak fasilitator tadi sudah melakukan tatap maya terlebih dahulu itu tadi Figma ini kan baru, jadi banyak yang berantakan. Untuk saat ini pertemuan kali ini kakak-kakak bisa melalui chat saja Kak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekarang juga Bu. Ya, nggak apa-apa nih, harapan kakak apa nih? Jawab aja situ Kak di chat. Harapan kakak selama ngikutin PKG ini apa? Terus tantangannya kakak untuk mencapai ini tantangannya apa? Apa mungkin waktunya atau kenapa? Silahkan jawab. Terus untuk kakak-kakak untuk kontribusi mencapai tujuan PKG ini harapannya untuk mengatasi tantangan itu apa gitu Kak? Silakan Kak. Atau enggak kakak-kakak secara lisan aja boleh Kak. Mungkin siapa mau harapan kakak-kakak nih ngikutin PKG PJOK ini untuk apa Kak? Silakan. Boleh dari kakak-kakak mau siapa dulu, nggak usah melalui chat. Itu aja Kak. Langsung aja Kak. Harapannya apa Kak dengan mengikuti PKG ini, harapan kakak-kakak misalkan Kak Ian. Kak Ian harapannya apa nih mengikuti PKG ini? Silakan jawab Kak. Oke, baik Ibu. Untuk saya sih agar dapat mengembangkan potensi diri saya Ibu. Mungkin dengan mengikuti PKG ini potensi saya bisa kegali lagi, bisa meluas lagi Ibu. Jadi untuk mengembangkan diri gitu ya Kak ya? Iya Ibu. Siap. Mungkin jadi bisa bertukar pikiran atau bagaimana gitu Ibu. Iya betul, karena kan kita mau kalau tukar pikiran tentunya dengan guru-guru yang sama-sama semapel gitu ya Kak ya? Iya Ibu, kan ini jarang kadang-kadang ya Bu, lebih malah enak memfasilitasi. Siap. Ya. Untuk pertanyaan kedua. Untuk tantangannya mungkin ini Ibu, dalam waktu kita harus
menyeimbangkan waktunya. Ya, nanti kita sepakatin ya Kak ya. Jadi kita lakukan di jam kerja ya Kak. Iya, siap Ya, Ibu ya, siap. jam kerja. Ya. Mungkin Kontribusi. dari pertanyaan ketiga, boleh kakak-kakak yang lain? Nah, Silakan Kak. Kak Sanial. Saya belum Oke, dengar. siap. Terima kasih, Kak Ani. Alhamdulillah, kamera saya sudah bisa. Dan selamat Alhamdulillah. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. biasa dipanggil dengan MS9 atau Bang Sanial. Wis, Saya mantap. ngajar di Duren Sawit 09, Bu. Di 05, Bu. Oh, siap Kak. Ya, salam kenal buat semuanya ya. Semoga kita sehat selalu. Tadi Bu bertanya kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Alhamdulillah dengan adanya PPKG PJOK kita bisa bersilaturahmi lagi. Kemarin saya baru selesai dengan PPG-nya. Alhamdulillah udah selesai. Sekarang kita disuruh belajar lagi nih. Menambah ilmu lagi, berbagi ilmu lagi untuk menambah pengetahuan kita tentang PJOK ini, Bu. Jadi dengan adanya PPKG diseminasi, semoga kita bersilaturahmi. Harapannya mengatasi tantangan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi antara teman-teman sekelas ini bisa saling membantu untuk kemajuan PJOK khususnya untuk DKI Jakarta. Mungkin itu aja, Bu. Ya. Luar biasa Kakak Sanial Salam nih jawabannya. senior, kata Abang Pesku. Wis, mantap. Betul. Ya, terima kasih. Siap Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya Kak ya. Tadi sudah Kak Ian, Kak Sanial sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Berikutnya, tadi kan kita langsung ya Kak ya karena waktu ya. Kita tadi udah terjawab. Nah, sekarang untuk kesepakatan pembelajaran Kak. Jadi yang pertama, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Jadi silakan semuanya kakak-kakak untuk berpendapat, mengungkapkan pendapatnya, kita menggali ya, mengembangkan. Nah, selama itu positif kita pakai dalam pembelajaran. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi kita saling menghormati kakak-kakak semua yang menyampaikan pendapatnya. Berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh, itu yang keempat. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya Kak ya, karena izin nih Kak, selama kita tatap maya ini kan direkam ya Kak ya, dari BPGP, nanti kita ada laporannya ke BPGP gitu Kak, jadi izin selama tatap maya, saya minta untuk kakak-kakak semua untuk on cam. Dilanjut dengan tatap maya berikutnya adalah modul 1.1 Kak. Kak Arafat. Kalau untuk modulnya besok aja, kira-kira bisa nggak Kak? Kak. Nah, jadi besok itu, maksudnya ini kan udah malam gitu Kak. Kalau di informasi sekarang untuk pembelajaran modul 1.1, nanti yang ada malah kalau misalkan kita percepat aja ya Kak ya, soalnya kita kan direkam nih Kak, jadi waktunya itu sejam setengah 90 menit ya Kak ya, sampai jam 8 kita percepat aja ya Kak ya, izin ya Kak, 15.
Siap. Siap, Bu. Sebentar ya Kak ya, ini ada kendala jaringan sebentar Kak. Itu baru saya. Bentar dulu. Izin ya Kak, mungkin saya percepat ya Kak ya. Untuk modul 1.1 ini tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama,
peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keperpihakan pada murid. Nah, di sini agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa, dan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tentang analisis cerita. Nah, di sini belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, untuk mengenal refleksi, mengapa dan apa ini. Nah, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Nah, ini mengapa penting? Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu refleksi? Berikutnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, terutama kepada peserta didik. Dari berikutnya, tindakan seorang guru adalah tindakan kita yang pertama dalam pembelajaran itu, pertama adalah mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, ya, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Untuk refleksi perbaikannya, untuk tindakan refleksinya adalah mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, mungkin dengan alat yang kakak-kakak dimodifikasi. Berikutnya, meminta murid berbasis dengan cara mengajukan. Izin Kak untuk di-unmute Kak. Untuk berikutnya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dari 7 karakteristik ini, praktek mengajar reflektif adalah memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi, dan proses pengajaran yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog yang mengembangkan baik diri sendiri maupun proporsionalitas dalam mengajar. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, untuk analisis ceritanya, baca cerita berikut. Nah, di sini Pak Rangga ya Kak ya. Pak Rangga adalah guru PJOK yang aktif, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi murid membuat menembakkan bolanya ke ring basket. Nah, mungkin itu Kak tadi ceritanya. Nanti tujuan pembelajaran materi ini sudah dituliskan. Saya lanjut ya Kak ya. Dari pertanyaan tadi, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan Pak Rangga? Tadi kan sudah dibacakan ya Kak, mungkin nanti kita bisa ulang, Kakak bisa baca. Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak semuanya. Apabila kakak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang kakak lakukan? Nih Kak, untuk mengisi refleksi perkembangan awal di AMS. Dan mungkin tadi itu pada akhir sesi kita ini, kakak-kakak peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi selama menjadi guru PJOK, kakak-kakak bisa merefleksi diri, gitu ya Kak ya. Yang kedua,
Peserta dapat mengasosiasikan antara fleksi yang sudah dipelajari dan tentunya refleksi yang berkaitan dengan profesinya sebagai keberpihakannya pada murid. Nah, mungkin itu aja Kak pertemuan kita ya Kak ya. Untuk Oke, siap Kakak. ya sampai ketemu nanti di hari Rabu lagi ya Kak ya. Di hari Rabu lagi, tapi izin Kak untuk mengakhiri pertemuan hari ini, izin untuk Kak Dedi boleh di screenshot ya Kak Dedi. Ya, ya Kak. Mungkin layarnya diitukan Ya, dulu Bu, siap. biar kelihatan semua. Ya. Mungkin screenshot yang terakhir bisa ini dulu Kak Dedi, nanti sebelum saya stop screen-nya Kak Dedi buat bukti Oh ya ya, Kak siap. Dedi. Boleh dibuka kameranya semua kakak-kakak. Yuk, 1, 2. Salam olahraga. Ya. Ya. Sekali lagi ya Kak, saya tutup screen-nya. Ya. Oke, kelihatan nih Kakak Mulyati nih. Saya baru tahu. Ya Allah. Atlet senam kita luar biasa. Yuk, mau gaya gimana Kak? Mau gaya apa nih fotonya? Oke. Siap. Mana nih? Bang Ken. Oke. Bang 1, Ken belum. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Sudah Kak Dedi? Ya, bentar. Lagi Kak Dedi? Ya, 1 kali lagi. Oke, siap. Gimana gayanya? Yang beda? Apa nih Kak? Ya, gaya bebas. Salam olahraga. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kakak, izin Kak. Izin. Izin Kak, untuk ketua kelas, kira-kira siapa ya Kak ya untuk nanti kelanjutannya kita 3 bulan ke depan Kak, sampai November Kak. Kak Ian Bu. Kak Ian. Kak Dedi. Ketua dan wakil itu dah. Kak Dedi jangan gitu. Ketua dan wakil itu Bu. Ketua dan wakil. Ayo siapa nih? Kak Dedi ya. Kak Dedi izin. Untuk kelanjutan kita PKG PJOK selama 3 bulan ke depan, nanti mohon maaf nih, kita sebelum memulai, kita foto screenshot dulu ya Kak Dedi, nanti diingatkan takut lupa. Dan sebelum terakhir juga sama, kita foto bareng, takutnya lupa, sama diingatkan Kak Dedi, selama tatap maya, itu kan direkam ya Kak Dedi, takut saya lupa, mungkin kalau belum direkam, mohon diingatkan ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita tetap solid ya, tetap kita kompak. Nanti kita ada selama kurang lebih 5 hari atau seminggu itu ada yang luring secara langsung ya Kak ya. Untuk tempat mungkin nanti akan diinfokan dari pihak Sudin gitu Kak. Mungkin nanti dari kakak-kakak semua yang mungkin berhalangan juga bisa memberi info ya Kak ya. Yang jelas tadi kita sudah membuat sudah kesepakatan kelas selama tatap maya diusahakan untuk selalu on cam. Karena apa Kak? Karena kan kita direkam nih, jadi nanti laporan yang tadi kita rekam ini kita akan kirim ke BPKP Jogja gitu Kak. Gitu ya Kak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kakak-kakak yang lain, senior-senior perkasa. Mohon izin, Dok. Siap. Ini kan saya ada kegiatan PON kan tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 baru sampai lagi. Nah itu gimana kan? Pada saat karena kan tadi bilangnya harus on cam, apa nanti pada saat kegiatan itu saya on cam terus. Karena kan saya wasit ya di sana. PON nanti tanggal 13. Ya siap Kak. Yang penting join ya Kak ya. Kan ada
ada kegiatan gitu ya Kak ya. Nanti kita infokan ke BPGP Jogjanya Kak, mau panitia. Siap Kak, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak yang lain? Mohon izin Kak. Siap. Tadi kan ada tugas 2 soal itu ya. Apakah harus hari ini atau boleh besok? Gimana Kak Rafat? Tugas yang mana Pak? Yang video ya? Enggak, yang tadi yang 2 yang Pak Raga itu. Kan harus refleksi itu. Apakah harus hari ini atau boleh besok dikerjakan? Kan ada di LMS itu tadi sudah saya buka. Sepertinya ada batas waktu tanggal 12 kayaknya. Ya. Apakah jadi ngikutin yang di LMS ya Kak, kalau due date-nya tanggal 12 berarti paling terakhir tanggal 12 Kak. Mungkin untuk tadi jawaban itu mah kalau untuk kakak-kakak gampang gitu mah. Ya kan? Yang di kuesioner ya ngisinya ya? Ya, siap Kak. Nanti di LMS kita saling mengingatkan Kak untuk due date-nya kita ingatkan. Nanti saya juga berusaha mengingatkan melalui grup due date untuk tugas-tugasnya gitu Kak. Mungkin nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusi gitu Kak. Siap. Yang penting tugas-tugas di LMS bisa terselesaikan semua gitu Kak. Ya. Gitu ya Kak ya. Mungkin ada yang lain Kak? Izin Kak. Ya, siap Kak. Saya tanggal 12 dan 13 nanti berbarengan sama MOC di Zoom MOC itu. Jadi dari pagi sampai sekitar jam 4-an tuh gimana ya? Nanti apa tetap ikut join Zoom ini atau gimana? Iya Kak. Dapur nggak apa-apa. Kita kan ada Zoom lagi di hari Rabu ya Kak ya. Nanti untuk JP-nya saya lihat berapa lama ya Kak ya. Kalau mungkin hanya 2 JP itu 1,5 jam. Nanti bisa ikut gabung gitu Kak Tri. Oh nggak siap. Nanti kalau Itu seandainya memang bisa gabung double gitu, saya minta izin gitu. Oke, siap. Oke, makasih. Ada yang lain Kak? Izin Bu, ini pertemuannya setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu dalam 1 minggu Bu? Untuk jadwal kemarin sudah di-share di grup ya Kak ya, Kak Didi ya? Ada jadwalnya? Iya. Untuk ada Ansikrono jadwal Mayanya nanti bisa di-share, saya share lagi ya Kak ya. Udah ada jadwalnya Kak. Siap. Gitu ya Kak. Kamu? Terima kasih, siap. Oke, ada lagi Kak? Mungkin intinya pantengin aja grup kita, jadi semua informasi ada di situ ya. Iya, betul Kak. Siap. Untuk tugas-tugas nanti juga akan diinfokan di situ kalau terima kasih. Diingatkan. Gitu ya Kak ya? Ya. Siap. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah tatap maya di hari pertama ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, semua sehat dan intinya kita belajar bareng di sini untuk mengembangkan potensi kita sebagai guru PJOK. Mudah-mudahan kedepannya kita dalam pembelajaran menghadapi peserta didik kita itu lebih aktif lagi, lebih tadi yang disampaikan kakak-kakak, guru yang ditunggu anak-anak. Gitu ya Kak ya? Ya, Kak Mul udah ngantuk nih. Maaf ya Kak Mul ya. Jadi emang dengan terpaksa dengan terpaksa hari ini habis maghrib karena tadi saya lihat kalau saya ambil selesai habis pembukaan nanti kakak-kakak waktu jam 3 udah pulang terganggu kan gitu kan, makanya iya betul tadi dan gitu ya Kak ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin Kak Dedi bisa dipimpin doa untuk mengakhiri tadi. Mohon maaf nih kita belum berdoa di awal, sekarang di akhir kita berdoa Kak Dedi. Ya siap. Terima kasih. Mari kakak-kakak semua sebelum kita akhiri Jimit pada malam hari ini kita berdoa semoga apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Berdoa. Amin, ya Allah. Mulai.
berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Didi yang sudah mimpin doa, dan terima kasih buat kakak-kakak semua, sehat selalu. Salam olahraga jaya. Salam. Terima Salam kasih sehat atas selalu. semuanya. Sampai ketemu Hari Rebo. di pertemuan berikutnya. Ya, siap Rebu Kak. Kak Anik, Kak Anik, salam buat Kak Arafa. Siap. Salam buat Teman saya tuh. Para Siap Kak. juga Bu. Terima kasih. Ya, pamit Ya. ya. Ya, izin Ya, pamit. pamit Kak semuanya. Sukses selalu, semangat. Sama-sama, doa yang sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakaria, oke, Jakaria. Jakaria. Saya mau tanya Jakaria.